Dipaksa menikah dengan teman ayahku malam pertama. Aku syok saat dia perlakukan aku dengan kasar dan kejam. Aku menjerit kesakitan saat ia meremasnya tanpa belas kasihan. Payudaraku yang montok dan sensitif terasa seperti digigit dari dalam. Berhenti sakit, aku menangis. Wajahku basah oleh air mata. Namaku Fahira Maisa Putri dan aku tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Sukorejo, Jawa Tengah, rumah kayu yang sudah mulai lapuk dengan atap genteng merah yang retak-retak. Di depannya ada halaman kecil yang jarang dirawat, rumput, tumbuh liar, bunga-bunga kering, dan pohon jambu yang tak pernah berbuah lagi. Aku baru saja pulang dari kampus, masih memakai seragam putih abu-abuku. Udara siang itu panas, tapi entah mengapa tubuhku terasa dingin seperti malam hari. Aku melemparkan tas kuliahku di atas kursi plastik di ruang tamu, lalu menatap ayahku yang duduk termenung di seberang meja makan. Pak Darman, ayahku bukanlah sosok yang bisa kupercaya sepenuhnya. Ia pernah menjadi guru matematika yang disegani di sekolah desa sampai akhirnya ketagihan judi. Uang gaji bulanan, uang tabungan, bahkan emas ibuku habis begitu saja karena kebiasaan buruknya. Ibuku Bu Siti meninggal 2 tahun lalu, bukan karena penyakit fisik, melainkan rasa lelah hidup bersama suami yang tidak pernah bisa dipercaya. Aku masih ingat wajahnya saat menghembuskan napas terakhir, pucat, rapuh, tapi senyumnya tetap hangat untukku, dan sekarang aku sendirian dengan seorang ayah yang hanya bisa menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Apa yang kamu sembunyikan, ayah? Tanyaku pelan, meskipun dalam hati aku sudah menduga sesuatu yang buruk. Ayahku menelan ludah. Tangannya gemetar saat mengeluarkan amplop coklat dari sakunya. Ia meletakkannya di atas meja dengan gerakan yang sangat pelan. Seolah-olah surat itu adalah bom waktu. Ini surat nikahmu, katanya perlahan. Aku mendongak. Alisku bertautih surat nikah untuk apa? Ayahku menunduk. Napasnya berat. Kamu harus menikahi Aditi Bramantyo. Sebutir batu besar rasanya jatuh di perutku. Nama itu langsung membuatku teringat pada seorang pria tinggi dengan kumis tipis, suara rendah, dan senyum yang selalu ramah setiap kali ia datang ke rumah kami. Ia teman baik ayahku sejak dulu. Meski usia mereka cukup jauh, dia lebih tua 7 tahun dari ayahku. Artinya sekarang ia berumur 45 tahun, tapi menikah dengannya. Apa? Suaraku pecah. Aku belum lulus kuliah. Aku bahkan belum punya pacar. Bagaimana? Mungkin aku harus menikah dengan orang yang bahkan tidak kukenal benar. Ayahku diam, matanya berkaca-kaca. Aku tidak punya pilihan lain. Nak, jangan bilang tidak punya pilihan lagi. Bentakku, kamu selalu bilang begitu setiap kali kamu mengambil keputusan yang menyakitiku. Aku bangkit berdiri, langkah-langkahku menghentak lantai kayu. Aku mengambil amplop itu dengan kasar dan membukanya. Surat nikah resmi dengan namaku sebagai calon istri dan nama Aditya sebagai calon suami. Tanggalnya sudah ditentukan, minggu depan ini. Gila, aku hampir saja merobeknya. Tapi ayahku menahan tanganku. Dengarkan aku dulu, pintanya aku berhutang banyak pada mereka, lebih dari 100 juta aku tidak bisa bayar. Dan satu-satunya cara untuk melunasinya adalah dengan menyerahkanmu sebagai jaminan. Aku mundur selangkah. Duniamu terasa goyah. Menyerahkan aku sebagai jaminan seperti barang, bukan begitu maksudku. Suara ayahku mulai pecah. Bahkan belum kenal, dan malam pertama menjadi mimpi buruk terindah hidupku. Suara penonton mulai berbisik. Aku pikir suamiku adalah monster. Aku pikir ia hanya ingin menyakitiku. Tapi ternyata ia juga sedang berperang dengan dirinya sendiri. Ia memiliki gangguan identitas disosiatif. Satu bagian dari dirinya sangat baik, penuh kasih sayang. Bagian lain sangat brutal. Aku menelan ludah. Aku tidak langsung memaafkannya. Aku bahkan hampir meninggalkannya. Tapi perlahan, aku mulai memahami bahwa kita semua punya kesedihan, luka, dan bayangan masa lalu yang membentuk kita. Bahwa manusia bisa berubah jika mereka benar-benar mau berjuang. Aku menatap penonton mati kutu, dan itulah yang ingin aku sampaikan.
Hari ini bahwa korban bisa bangkit bahkan dari hubungan yang paling traumatik sekalipun, kita tidak harus tetap terjebak dalam rasa sakit. Kita bisa pulih, kita bisa bertumbuh, dan kita bisa menemukan cinta yang sehat baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Aplaus besar pecah, aku tersenyum. Untuk pertama kalinya rasanya seperti aku benar-benar bebas. Malam itu aku duduk di taman belakang rumah, memandangi langit penuh bintang. Suara kodok di sawah terdengar seperti musik pengiring kenangan. Aku membuka laptopku dan membuka dokumen yang sudah lama ku tinggalkan. Catatan harianku yang berisi cerita dari awal sampai akhir. Aku memutuskan untuk menyelesaikannya bukan untuk diterbitkan atau dijual, hanya untuk diriku sendiri, untuk mengingatkan diriku bahwa aku tetap hidup, tetap bertahan. Aku mengetik kalimat terakhir. Aku pernah dipaksa menikahi seorang pria yang menyakitiku. Tapi dari situ, aku belajar bahwa cinta bukan sekadar ikatan fisik. Cinta adalah proses pemulihan. Dan kadang, cinta tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan, tapi dalam bentuk yang kita butuhkan. Aku menutup laptop lalu menatap foto Aditya yang masih kuletakkan di atas meja kayu tua. Terima kasih, Aditi bisiku. Kamu mengajarkanku tentang kedewasaan, tentang empati, tentang cara melihat manusia lebih dari sekadar apa yang mereka tunjukkan. Aku menarik napas panjang, semoga kamu tenang di sana. Beberapa bulan kemudian, aku menerima pesan dari seorang pria namanya Rizky, seorang aktivis sosial yang hadir di seminar itu. Ia tertarik dengan ceritaku dan ingin berdiskusi lebih lanjut tentang isu kekerasan dalam rumah tangga. Pesan pertamanya sederhana. "Yi, aku suka cerita kamu, bisakah kita ngopi bareng?" Aku tersenyum, aku tidak langsung menjawab, tapi hatiku ringan. Aku tahu ini bukan akhir dari segalanya, ini adalah permulaan dari cerita baruku. Cerita tentang Fahira yang tidak lagi pasif. Cerita tentang Fahira yang akhirnya menemukan suaranya sendiri. Dan mungkin cerita tentang Fahira yang akhirnya menemukan cinta yang layak didapatkan. Iya, aku tidak ingin kamu menikah dengannya karena paksaan. Aku pikir mungkin dia akan baik padamu. Dia orang baik. Fahira, aku yakin itu. Aku tertawa sinis. Kamu pikir aku peduli apakah dia orang baik atau tidak? Aku tidak mau dipaksa menikah. Ini negara hukum. Ayah, aku punya hak. Ayahku menatapku, matanya basah. Maafkan ayah, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak bisa biarkan mereka mengambil rumah kita. Aku tidak bisa biarkan kamu hidup tanpa tempat berteduh. Aku duduk kembali. Napasku tersengal-sengal, kepalaku terasa berat. Aku mencoba berpikir logis, tapi logika tak bisa masuk dalam situasi seperti ini. Aku harus bicara dengan Aditi. Ujarku tiba-tiba. Ayahku menggeleng cepat. Dia tidak tahu semua ini. Aku yang memutuskan sendiri. Aku berharap dia akan menerimamu karena aku tahu dia tidak pernah menikah. Aku mengernyit. Kenapa dia tidak pernah menikah? Ayahku mengangkat bahunya. Entahlah, orangnya tertutup, tapi dia baik. Sangat dermawan, bahkan sering memberiku uang untuk makananmu kalau aku sedang tidak punya. Aku diam, hatiku remuk. Aku tidak tahu harus marah, sedih, atau takut. Aku tidak bisa melakukan ini, bisikku, nyaris tak terdengar. Aku tidak bisa menikah dengan orang asing. Ayahku menghela napas. Besok kamu akan bertemu dengannya. Aku akan ajak dia ke sini. Kamu bisa lihat sendiri bagaimana dia. Aku janji aku tidak akan memaksamu jika kamu benar-benar tidak suka. Aku menatapnya. Janji. Iya, janji. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di teras belakang. Rumah menatap bulan yang redup. Suara kodok dari sawah terdengar seperti musik kesedihan. Aku mengingat kata-kata ibuku sebelum meninggal. Jangan pernah biarkan orang lain menentukan masa depanmu, nak. Kamu punya hati, punya impian, jagalah itu. Lalu, kenapa sekarang aku harus menyerahkannya? Aku menangis diam-diam, berusaha tidak membangunkan ayahku yang sudah tertidur di kamar sebelah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu
siapa sebenarnya Aditya Brahyo, yang pasti hidupku tidak akan sama lagi. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai kamar sederhanaku. Suara burung berkikau dari luar terdengar seperti dekan bagi hatiku yang masih penuh kepedihan. Hari ini adalah hari pertemuan pertamaku dengan Aditya Bramantio, calon suamiku. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi lantai kayu yang sudah mulai mengelupas. Tangan gemetarku mengepal erat selimut tipis yang biasanya memberiku kenyamanan. Tapi hari ini hanya menjadi pengingat bahwa aku tidak punya lagi tempat untuk berlindung. Bahkan dalam mimpi, ayahku sudah bangun lebih awal. Aku bisa mendengar langkah-langkahnya di ruang tamu disusul suara sandal jepit yang berderak di lantai. Ia sedang membersihkan meja dan merapikan beberapa kursi plastik untuk tamu yang akan datang. Fahira panggilnya dari luar kamar. Dia akan datang sebentar lagi. Aku menelan ludah, jantungku berdebar kencang. Aku tahu aku harus siap tapi tubuhku terasa lumpuh. Aku menarik napas panjang, lalu bangkit perlahan. Aku menuju kamar mandi dan membasuh wajahku dengan air dingin. Refleksiku di cermin membuatku ingin menangis. Wajahku pucat, mataku sembab. Aku mencoba tenang. Ini adalah pertemuanku dengan lelaki yang mungkin akan hidup bersamaku selama-lamanya, atau mungkin tidak sama sekali. Tepat saat aku keluar dari kamar, suara ketukan pintu terdengar. Ayahku langsung berdiri dan membukakan pintu, dan ia masuk. Aditya Bramantio. Di saat ia tinggi, posturnya tegap meskipun usianya sudah 45 tahun. Wajahnya rapi, kumisnya tersusun rapi, matanya tajam, tapi teduh. Ia memakai kemeja batik biru tua dan celana bahan hitam. Langkahnya pelan, sopan, senyumnya hangat, tapi entah mengapa membuatku ingin mundur. "Ayo, masuk dulu," ujar ayahku, ramah meskipun nada suaranya penuh beban. Aditya mengangguk dan melangkah masuk, matanya bertemu denganku dan ia tersenyum lagi. "Kamu pasti Fahira." Aku diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Iya. Ia maju selangkah dan menjabat tanganku. Tangannya hangat lembut, tidak ada kekerasan di sana. Hanya keperkasaan yang tenang. "Senang akhirnya bisa kenal kamu secara langsung," katanya ramah. "Ayahmu sering bicara tentangmu." Aku menarik tangan itu cepat. "Benarkah?" Ayahku terkekeh canggung. "Iya." Aku bilang, "Kamu anak yang baik, rajin kuliah, dan sangat mirip ibumu." Aku mendengus. Itu bukan jawaban yang bisa menenangkan perasaanku. Kami duduk di ruang tamu. Aditya di sebelah ayahku, sedangkan aku di seberang mereka. Kursi plastik berderak setiap kali aku bergeser. Udara terasa sesak, jadi Aditya mulai berbicara. Suaranya rendah namun tenang. "Kamu pasti bingung, kenapa kita bisa sampai di titik ini?" Aku mendongak tatapan tajam padanya. "Itu pasti. Aku bahkan tidak pernah membayangkan akan dipaksa menikahi orang asing." Ia mengangguk. "Aku mengerti dan aku minta maaf jika semua ini terasa tiba-tiba bagimu." Aku menatapnya tajam. "Lalu apa maksud kedatanganmu hari ini? Apakah kamu juga setuju dengan semua ini?" Wajahnya sedikit berubah. Ia menatap ayahku sejenak, lalu kembali padaku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak memaksa, tetapi aku juga tidak menolak. Aku tertawa sinis. "Jadi kamu hanya ikut-ikutan saja, bukan begitu?" Jawabnya tenang. "Aku tahu kondisi keluargamu. Aku juga tahu ayahmu sedang kesulitan. Aku hanya ingin membantu." Aku mendengus keras. "Dengan cara menikahiku, kamu bahkan tidak mengenaliku." Aditya menatapku dalam-dalam. "Aku ingin mengenalmu. Jika kamu izinkan aku diam." Ada sesuatu dalam caranya bicara yang membuatku ragu. Bukan karena aku percaya, tapi karena aku tak bisa membaca niatnya. Ayahku kemudian menyela. "Aku pikir, kamu bisa lihat sendiri bagaimana dia bukan orang jahat." Fahira, aku menatap ayahku, lalu kembali pada Aditya. "Aku tidak akan menikah tanpa persetujuanku. Tapi aku akan berikan waktu minggu. Aku ingin tahu, apakah kamu benar-benar serius atau hanya main-main?" Aditya mengangguk. "Aku akan tunjukkan padamu." Hari-hari berikutnya, Aditya sering datang ke rumah.
Ia membawakan makanan, buku, bahkan obat untuk sakit kepala yang kadang menyerangku. Ia tidak pernah memaksaku, tidak pernah menyentuhku tanpa izin. Ia selalu sopan, sabar, dan bahkan cukup lucu saat bercerita tentang masa mudanya sebagai guru honorer di sebuah desa kecil. Aku mulai sedikit luluh, tapi saja aku tidak bisa menerima ide menikah dengannya begitu saja, sampai akhirnya 1 minggu berlalu, ayahku memanggilku malam itu. Bagaimana keputusanmu? Aku menatapnya. Aku akan menikahinya. Tapi hanya karena aku tidak ingin kamu kehilangan rumah, bukan karena aku mencintainya. Ayahku menunduk. Terima kasih, Nak. Pernikahan kami digelar sederhana di sebuah masjid kecil dekat rumah. Hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga yang hadir. Aku memakai gaun putih sederhana, riasan minimal, tidak ada senyuman di wajahku. Bahkan saat foto prewedding diambil, aku terlihat seperti boneka tanpa jiwa. Aditya tampak tenang. Ia menjabat tanganku dengan lembut saat ijab kabul dilangsungkan. Suaranya mantap saat ia mengucapkan, "Saya terima nikah dan kawinnya Fahira." Maisa Putri binti Pak Darman. Dengan mas kawin tersebut, mas kawin sebuah emas batangan dan Al-Quran mahal, tapi tidak bisa membeli perasaanku. Setelah acara selesai, kami dibawa ke rumah baruku, rumah besar milik Aditya yang letaknya agak jauh dari pusat kota. Rumah itu indah dengan taman luas dan kolam renang kecil, tapi untukku itu hanyalah penjara baru. Saat kami tiba, Aditi membuka pintu dan mempersilakanku masuk. "Selamat datang di rumah kita," katanya ramah. Aku hanya mengangguk pelan, hatiku kosong. Kami makan malam berdua, makanan lezat, suasana sunyi. Kami saling pandang, tapi tidak ada kata-kata, sampai akhirnya Aditya berdiri dan berkata, "Kita istirahat saja. Hari ini melelahkan." Aku mengangguk lagi. Kami naik ke lantai kamar utama besar dengan ranjang besar. Tirai tebal menutupi jendela. Aku duduk di tepi ranjang menunggu Aditya selesai mandi. Aku duduk di tepi ranjang besar yang diselimuti spray putih bersih. Aku masih memakai gaun pengantin sederhana yang kusut. Karena perjalanan panjang hari ini, udara dalam kamar terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang menekan dadaku. Aku mendengar langkah kaki dari kamar mandi. Aditi keluar dengan handuk, melingkar di pinggangnya, tubuhnya tegap, kulitnya sedikit basah karena uap air panas tadi. Ia melemparkanku sekilas pandang, lalu mulai mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Aku diam saja, aku tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah malam pertama kami sebagai suami istri. Tapi rasanya seperti penjara pertama yang akan mengurungku. Selamanya ia berjalan mendekatiku, langkahnya pelan, tapi penuh keyakinan. Ia duduk di sebelahku cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma sabun mandinya yang maskulin. "Kamu gugup?" tanyanya. Suaranya rendah dan tenang. Aku mengangguk pelan tanpa menatapnya. Ya, ia tersenyum samar. "Jangan khawatir, aku akan pelan-pelan." Aku menghirup napas dalam-dalam. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ia benar-benar akan lembut, tapi ternyata semua itu hanya omong kosong. Tiba-tiba tangannya menyentuh lenganku, tapi bukan sentuhan lembut seorang suami pada istrinya, melainkan cengkeraman kasar. Ia menarikku ke dalam pelukannya lalu mendorongku berbaring di atas ranjang. "Apa yang kamu lakukan?" seruku, terkejut. Ia tidak menjawab. Ia langsung menindihku tubuhnya yang besar, membuatku tidak bisa bergerak. Tangannya meraba pahaku, lalu naik ke pinggang, kemudian menyelinap masuk ke bawah gaunku. Jangan seperti ini," bisikku. Suaraku gemetar. Ia mendengus, "Ini malam pertama kita. Jangan sok perawan lagi." Aku terkejut dengan kata-katanya. Aku memang perawan dan aku belum siap, tapi ia tidak peduli. Dengan kasar, ia menarik gaunku ke atas. Ia menelan ludah. Aku tahu, dan itu adalah keputusan terburuk dalam hidupku. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Aku menatap langit-langit mobil, tapi kamu tetap mencoba melindungi aku, bahkan dengan risiko menyakiti dirimu sendiri. Ia tersenyum samar. Aku tidak tahu, apakah aku layak mendapatkan maafmu?
Tapi aku akan terus berusaha. Aku diam sejenak lalu berkata, aku belum bisa memaafkanmu, sepenuhnya aku akan mencoba. Itu adalah hal pertama yang aku ucapkan yang membuat matanya berbinar. Beberapa minggu berlalu, hubungan kami mulai berubah. Perlahan kami saling percaya. Aku mulai merasa nyaman duduk di sebelahnya. Aku mulai bisa tertawa kecil saat ia bercerita tentang masa mudanya, tapi aku masih pada. Aku tahu dia masih ada di dalam dirinya. Aku tahu dia bisa muncul kapan saja, dan ternyata aku benar. Satu malam aku terbangun oleh suara keras dari arah kamar mandi. Aku melihat Aditya berdiri di depan cermin. Tangannya mengepal, matanya kosong. Aditya, panggilku ragu. Ia menoleh, tapi sorot matanya berbeda. Dingin, marah, jangan mendekat. Katanya dengan suara rendah yang asing. Aku mundur perlahan. Aku tahu ini bukan Aditya yang sebenarnya. Aku ambil ponselku, lalu hubungi dokter. Rina, suaraku gemetar saat aku bicara. Ini Fahira, ini darurat. Dia muncul lagi. Dokter Rina langsung memberiku instruksi. Ajak dia bicara. Ingatkan siapa kamu. Jangan biarkan dia menyentuhmu. Segera bawa dia ke rumah sakit. Aku menutup telepon dan mencoba tenang. Aku menatap Aditya. Kamu aman? Aditya, aku di sini. Kamu tidak sendirian. Ia mendengus. Kamu tidak tahu apa-apa. Tapi aku tahu kamu bukan monster. Aku tahu kamu bisa melawan ini. Aku maju selangkah. Kamu bisa kembali. Ayo, Aditi, kembalilah. Ia menatapku lama, lalu perlahan, matanya mulai berubah, sorot dingin menghilang, ia mengusap wajahnya. Fahira, bisiknya, aku menghela napas lega. Ya, aku di sini ya. Menatapku dengan tatapan takut. Dia datang lagi, ya. Aku mengangguk, tapi kamu berhasil melawannya. Ia tersenyum getir, berhasil. Aku hampir melukaimu lagi. Aku mengelus lengannya, tapi kamu tidak sampai melakukannya. Itu artinya kamu kuat. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berjuang. Aku tersenyum tipis. Aku juga. Malam itu aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku tidak bisa mengembalikan ibuku atau ayahku. Aku tidak bisa menghapus malam pertama yang menyakitkan itu. Tapi aku bisa memilih apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih untuk tetap di samping Aditya. Bukan karena takut, tapi karena aku percaya bahwa manusia bisa berubah, termasuk aku, termasuk dia. Minggu-minggu setelah pemakaman ayahku terasa lebih tenang, Aditi mulai menjalani terapi secara rutin di Semarang dan aku berusaha mendampinginya sejauh yang bisa kuterima. Hubungan kami masih belum sempurna, masih ada rasa takut, masih ada luka yang belum sembuh. Tapi perlahan kepercayaan mulai tumbuh, kami mulai memiliki rutinitas baru. Ia tidak lagi tidur di kamar utama bersamaku, karena ia sendiri merasa lebih aman jika tidur di ruang tamu bawah. Setiap malam, ia menelpon psikolognya sebelum tidur. Kadang-kadang, ia menceritakan hal-hal kecil tentang masa lalunya, tapi selalu berhenti ketika sampai pada topik Maya. Sampai suatu hari saat hujan deras turun tanpa henti, ia membuka rahasia yang benar-benar mengubah cara pandangku padanya. Hari itu, aku sedang membersihkan meja kerja Aditya. Bukan karena aku ingin jadi pembantu atau apapun, tapi karena aku melihat dokumen penting tertinggal di atas meja, dan di antara dokumen-dokumen itu, ada sebuah foto lama yang terselip, sebuah foto hitam putih yang sudah agak pudar. Di dalamnya tampak seorang wanita cantik dengan senyum lembut, rambutnya panjang, matanya hangat, dan tangannya memegang buku tebal. Di sampingnya, Aditya masih muda, masih bahagia. Aku langsung tahu ini adalah Maya. Aku menyimpan foto itu kembali. Tapi entah mengapa, rasanya seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Sepanjang hari aku tidak bisa fokus. Saat malam tiba, aku akhirnya bertanya, kenapa kamu tidak pernah bicara tentang Maya? Tanyaku pelan saat kami duduk di teras belakang rumah, menikmati teh hangat. Aditi diam,
Ia menatap cangkir tehnya seolah isinya bisa memberinya jawaban. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya akhirnya. Mulailah dari awal, ujarku. Aku ingin tahu. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, aku pertama kali bertemu Maya saat kami sama-sama kuliah di Yogyakarta. Kami satu jurusan psikologi. Awalnya hanya teman biasa, tapi lama-lama hubungan kita berkembang. Kami menikah 6 tahun lalu. Aku pikir, dialah orang yang akan menemani hidupku selamanya. Aku diam mendengarkan dengan sabar. Maya itu sangat baik, dia pengertian, penuh empati, dan sangat peduli pada orang lain. Dia sering membantuku saat aku stres atau sedang down, bahkan sebelum semua ini terjadi, dia tahu aku punya masalah mental. Aku menelan ludah. Masalah mental yang mengangguk. Sebenarnya gangguan identitas disosiatifku sudah mulai muncul sejak aku masih kuliah. Tapi tidak separah sekarang Maya tahu tentang dia. Ia mencoba membantuku dengan terapi dan doa. Ia bilang selama ia ada di sisiku, aku tidak perlu takut. Aku menatapnya. Ada rasa simpati yang mulai tumbuh lagi. Lalu, bagaimana bisa terjadi kecelakaan itu? Tak pelan, wajahnya berubah, matanya berkaca-kaca. Kami sedang pulang dari acara ulang tahun sahabatnya, cuaca buruk, hujan deras. Aku mengemudi, Maya duduk di sebelahku, tiba-tiba aku merasa kepalaku sakit. Suara itu datang, aku tidak ingat apa-apa lagi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku bangun di rumah sakit. Maya sudah tiada, mobil kami terjun ke jurang. Aku selamat, tapi ia tidak. Aku diam. Hatiku sakit mendengarnya. Aku tidak bisa membayangkan betapa besar penyesalan yang ia bawa sejak saat itu. Setelah itu, lanjutnya aku tidak pernah bisa dekat dengan wanita Manun. Aku takut dia akan muncul lagi. Aku takut menyakiti mereka. Aku memilih hidup sendirian sampai Pak Darman datang dan memohon agar aku menikahi kamu. Aku menatapnya. Kenapa kamu mau? Ia menatapku, karena aku melihatmu. Kamu mirip dengannya. Bukan dari segi fisik, tapi dari caramu memandang dunia. Lembut, penuh kasih. Aku berharap kamu bisa menjadi penyelamatku. Aku tersenyum samar. Tapi kamu juga menyakitiku. Ia menunduk. Maafkan aku. Aku tahu itu tidak akan pernah cukup untuk menebus semua yang telah aku lakukan. Aku menghela napas. Aku belum bisa sepenuhnya memaafkanmu. Tapi aku mulai bisa memahami kamu. Itu adalah kata-kata pertama yang membuatnya meneteskan air mata. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat dari salah satu sahabat Ibu Maya. Surat itu dikirim oleh keluarganya yang tinggal di Bandung. Isinya membuatku terkejut. Untuk siapa saja yang menerimanya, jika kamu membaca ini, berarti waktu telah berlari. Surat ini ditulis oleh Maya beberapa bulan sebelum kecelakaan. Ia memintaku untuk mengirimkannya. Jika suatu hari nanti, Aditya menemukan orang baru dalam hidupnya, dia ingin kamu tahu bahwa ia tidak pernah menyalahkan Aditya atas apa yang terjadi. Ia tahu Aditi bukan monster, ia hanya manusia yang sedang berjuang, dan ia berharap jika suatu hari nanti Aditi menemukan cinta baru, ia bisa melepaskan rasa bersalah itu dan mencoba lagi. Semoga kamu bisa membantunya, semoga kamu bisa menjadi harapan barunya. Aku membaca surat itu berulang kali, air mataku mengalir tanpa henti. Aku membawanya ke Aditi malam itu. Ia membacanya dengan tangan gemetar. Setelah selesai, ia menangis. Seperti anak kecil, Maya bisiknya. Aku mengelus punggungnya. Dia mencintaimu dan dia ingin kamu bahagia lagi. Ia menatapku. Aku tidak pantas. Aku juga tidak pantas dibuat menderita, potongku. Tapi kita tetap di sini. Kita masih bisa mencoba. Ia mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kilatan harapan di matanya. Malam itu aku dan Aditi duduk di taman belakang rumah. Langit penuh bintang, udara malam terasa hangat. Kamu percaya pada takdir? Tanya tiba-tiba. Aku menatap langit dulu. Aku tidak percaya. Aku pikir semua yang terjadi adalah kesalahan diri sendiri atau orang lain. Tapi sekarang aku mulai berpikir mungkin semua ini punya maksud tertentu.
Ia menatapku. Apa maksudnya? Aku tersenyum tipis. Mungkin kamu dan aku dipertemukan bukan untuk saling menyakiti, tapi untuk saling menyembuhkan. Ia diam sejenak lalu berkata pelan, kalau begitu, izinkan aku mencoba lagi. Denganmu aku menatapnya, aku tidak akan pergi, tapi kamu harus janji. Kamu akan terus berjuang. Ia mengangguk mantap. Aku minggu karena cedera otak ringan. Saat aku keluar, semua sudah selesai. Keluarganya tidak mengizinkanku datang ke makamnya. Aku menatapnya lembut. Itu pasti menyakitkan. Iya, jawabnya, dan mungkin karena itulah aku tidak bisa melepaskannya. Aku terus membayangkan wajahnya. Setiap kali aku mencoba dekat dengan wanita lain, aku merasa bersalah. Aku merasa seperti pengkhianat. Aku diam. Aku mulai memahami kenapa ia bersikap kasar padaku malam itu, bukan karena ia membenciku, tapi karena ia membenci dirinya sendiri. Malam itu kami tidur di ranjang yang sama. Aku tidak izinkan ia menyentuhku, tapi aku tidak menolaknya sepenuhnya. Aku ingin memberinya waktu, memberiku waktu. Tepat tengah malam, aku terbangun oleh desahan napasnya. Ia duduk di pinggir tempat tidur, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Aditya, panggilku pelan. Ia menoleh, matanya kosong. Dia datang lagi. Aku bangkit cepat, dengarkan aku. Kamu harus tenang. Tarik napas, kamu tidak sendirian. Ia menghirup naas panjang lalu mengembuskannya perlahan. Kamu aman? Kataku di sini. Ia mengangguk gemetar. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Aku janji. Aku mengelus punggungnya. Aku tahu kita akan hadapi ini bersama. Ia akhirnya tertidur lagi. Tapi aku tetap terjaga. Aku menatap langit-langit kamar, berdoa dalam hati. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa punya harapan. Harapan bahwa aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Dan mungkin menyelamatkan Aditya juga. Aku tidak pernah menyangka akan menerima kabar buruk itu begitu cepat. Hari itu adalah hari biasa. Aditya pergi ke kantor lebih awal seperti biasa dan aku bersiap untuk menghadiri seminar kampus. Udara pagi terasa segar, burung-burung berkicau riang di luar jendela. Tapi sekitar pukul 10 pagi, telepon dari tetangga desa membuyarkan semua rutinitasku. Fahira, ini tentang Pak Darman. Suara Ibu Siti, tetangga dekat rumah kami gemetar. Dia meninggal tadi malam. Entah kenapa jantungnya berhenti. Kami baru tahu pagi ini. Aku diam. Dunia terasa goyah. Apa kamu bisa pulang? Kamu harus urus pemakaman. Aku menutup telepon tanpa suara. Aku duduk di kursi kayu tua di ruang tamu memandangi lantai yang retak-retak. Aku tidak bisa menangis. Aku hanya bisa merasakan rongga kosong di dalam diriku. Ayahku sudah tiada. Aditya pulang lebih awal setelah mendengar kabar tersebut. Langsung menemui aku di kamar. Kamu ingin aku antar? Tanyanya lembut. Aku mengangguk pelan. Iya, aku harus ke sana secepatnya. Ia menepuk bahuku. Aku akan bantu apapun yang kamu butuhkan. Perjalanan ke desa terasa begitu panjang. Jalan-jalan sempit yang biasa kulalui saat kecil kini terasa asing. Rumah kami tampak sunyi. Banyak tetangga yang datang melayat, tapi suasana tetap dingin. Mayat ayahku sudah dimandikan dan disalatkan. Aku melihat wajahnya pucat, tenang seperti akhirnya menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun hidup dalam penyesalan. Aku menyentuh dahinya yang dingin. Aku tidak bisa menahan air mata lagi. Kenapa kamu tinggalkan aku sendirian? Aku ingat semua yang ia lakukan padaku. Aku ingat bagaimana ia memaksaku menikahi orang asing. Aku ingat betapa seringnya ia membuatku menangis karena kesedihan. Tapi meski begitu ia tetap ayahku. Ia satu-satunya keluarga yang tersisa setelah ibuku meninggal. Dan sekarang ia benar-benar pergi. Pemakaman dilangsungkan sore itu. Langit mendung, hujan mulai turun ketika peti diturunkan ke dalam tanah. Aku berdiri di depan makamnya, tangan basah oleh air hujan dan air mata. Aditya berdiri di belakangku menjaga jarak. Ia tahu ini bukan waktu untuk menyentuhku atau mencoba memberiku dukungan fisik.
Tapi ia tetap ada. Saat semua orang pergi, aku masih berdiri di sana. Di tengah hujan deras, tiba-tiba aku mendengar langkah kaki di belakangku. Kamu akan basah kalau terus di sini, kata Aditi pelan. Aku tidak menoleh, aku tidak peduli. Ia berjalan mendekat, lalu berdiri di sebelahku. Kamu tidak sendirian, Fahira. Aku menatap makam ayahku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Ia diam sejenak, lalu berkata, kamu bisa pulang dengan tenang. Aku akan urus semuanya di rumah. Aku juga akan bayar semua biaya pemakaman. Aku menatapnya. Kenapa kamu baik sekali? Ia tersenyum samar. Karena kamu pantas bahagia dan karena aku tahu kamu tidak pernah benar-benar ingin semua ini terjadi. Aku menunduk. Hatiku terasa sakit, tapi kali ini karena amarah, melainkan karena rasa kehilangan. Malam itu kami tidur di rumah kosong milik ayahku. Rumah itu terasa hampa tanpa suara langkah kaki ayahku. Aku duduk di kamar kecilku, menatap foto-foto lama di atas meja. Ada foto ibuku, senyumnya yang lembut selalu membuatku menangis. Ada foto ayahku dengan ekspresi sedih yang selalu ia tunjukkan akhir-akhir ini. Dan ada foto kecilku saat masih kecil dipeluk erat oleh ayahku. Aku membuka laci meja itu dan menemukan sebuah amplop coklat tebal. Di dalamnya surat yang ditulis tangan oleh ayahku untuk Fahira. Jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada lagi. Maafkan ayah atas semua kesalahan yang telah ayah lakukan. Aku tahu hidupmu tidak mudah karena aku tahu kamu dibuat menderita. Karena utang bodohku, aku tidak pernah punya niat untuk menyakitimu. Aku hanya tidak tahu cara lain untuk menyelamatkan kita semua. Aku berharap kamu bisa bahagia. Aku berharap kamu bisa memaafkanku. Aku percaya kamu akan menjadi wanita kuat yang tidak akan pernah menyerah pada nasib. Aku bangga padamu, nak. Aku menangis tanpa suara. Surat itu seperti bom emosional yang meledak di hatiku. Aku tidak bisa langsung memaafkannya. Tapi aku mulai memahami bahwa ia juga manusia biasa, lemah, penuh penyesalan, dan akhirnya ia mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah terlalu rusak. Keesokan harinya, aku dan Aditi kembali ke rumah besar di Sukorejo. Aku merasa lebih ringan. Meskipun rasa kehilangan masih ada, aku mulai bisa bernapas lagi. Di mobil, aku bertanya padanya, kenapa kamu mau menikahiku? Ia menatap jalanan sambil menjawab, aku tidak ingin melakukannya. Tapi saat Pak Darman datang kepadaku, ia bilang, kamu dalam bahaya. Katanya, mereka yang menagih utang itu tidak main-main. Mereka akan membawa kamu pergi. Mereka akan menyakitimu. Aku diam. Jadi, aku memilih untuk melindungi kamu dengan cara yang salah. Aku pikir jika kamu menjadi istriku, mereka tidak akan menyentuhmu. Aku menatapnya, tapi kamu tidak tahu apa yang akan terjadi padaku di tanganmu sendiri. Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Aku harus menemukan jalan keluar. Hari itu, aku berkeliling rumah besar ini, rumah yang dulunya terlihat megah bagi mata orang lain, tapi kini terasa seperti penjara bagiku. Ada 2 pembantu rumah tangga yang bekerja di sini. Mereka menyapaku dengan ramah, tapi aku tidak bisa membalas dengan senyuman. Aku hanya mengangguk. Singkat, aku masuk ke ruang kerja Aditi. Aku tidak tahu mengapa aku melakukannya. Mungkin karena rasa penasaran atau mungkin karena aku ingin tahu lebih banyak tentang pria yang kini menjadi suamiku. Di atas meja kayu besar ada beberapa dokumen penting. Aku membaca salah satunya. Isinya tentang riwayat medis. Nama pasien Aditya Bramantion. Di bagian diagnosis tertulis pasien mengalami gangguan identitas disosiatif didicu oleh trauma masa lalu, memiliki kepribadian ganda, 1 ramah dan lembut, 1 lagi dominan dan agresif. Aku terdiam. Gangguan identitas disosiatif, kepribadian ganda. Aku membaca lebih lanjut. Gejala muncul secara tiba-tiba, terutama saat stres tinggi atau dalam situasi intim. Diperlukan pengobatan intensif dan terapi psikologis. Aku menutup dokumen itu, hatiku campur aduk. Aku tidak tahu harus merasa kasihan padanya atau marah karena dia tetap melakukannya padaku. Tapi satu hal yang pasti,
Aku tidak bisa melawan seseorang yang bahkan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Malam harinya, Aditya pulang lebih awal. Ia tampak murung. Kami makan malam berdua seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak menyentuhku. Ia hanya duduk menatapku sambil berkata pelan, "Aku minta maaf atas apa yang terjadi semalam." Aku menatapnya ragu. Benarkah ia menghela napas? Aku tidak ingat semuanya. Aku hanya ingat aku sangat emosi. Aku tidak tahu kenapa aku bisa seperti itu. Aku minta maaf. Aku diam. Aku tidak bisa langsung mempercayainya. Kamu punya penyakit mental ya? Tanyaku akhirnya. Ia terkejut. Apa maksudmu? Aku membaca dokumen di ruang kerjamu. Gangguan identitas disosiatif. Kepribadian ganda. Ia menunduk. Aku tidak ingin kamu tahu seperti ini. Aku menatapnya tajam. Lalu, kapan kamu akan memberitahuku? Setelah aku dipukul lagi, setelah aku benar-benar tidak bisa bernapas lagi, ia menggeleng cepat. Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Aku tertawa sinis. Bagaimana caranya? Kamu bahkan tidak bisa mengontrol dirimu sendiri. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Aku akan pergi ke dokter lagi. Aku janji, aku tidak ingin melukaimu lagi. Aku diam. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi tambahnya pelan, aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku tidak ingin kamu pergi. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan di matanya. Tapi apakah itu cukup? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku tidak bisa pergi sekarang. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku harus memastikan aku tidak akan terjebak dalam siklus kekerasan ini selamanya. Aku harus menemukan kebenaran tentang Aditi Bramantio dan mungkin aku juga harus menemukan jalan untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku menatap Aditya tanpa suara. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar saat ia melanjutkan ceritanya, bukan hanya untukku, tapi juga untuk dirinya sendiri, seperti sedang mencoba melepaskan beban yang sudah terlalu lama ia bawa. Seorang diri, aku tidak ingat semua yang terjadi malam itu, katanya pelan. Tapi aku ingat rasa panas di dadaku, aku ingat suara itu. Dia berbisik di kepalaku, mengatakan bahwa aku tidak pantas menyentuhmu, bahwa kamu akan membenciku seperti Maya. Dulu, aku menelan ludah, lalu tanyaku perlahan. Aditya mengusap wajahnya, aku tidak bisa menghentikannya. Aku merasa seperti orang lain yang mengendalikan tubuhku. Aku mendengar tangisanmu, tapi rasanya seperti dari jarak yang sangat jauh. Aku ingin berhenti, tapi tubuhku tidak mau menurutiku. Aku diam, hatiku campur aduk. Aku masih merasakan bekas luka di tubuhku. Aku masih merasakan rasa sakit dan ketakutan. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain, simpati. Tidak, bukan simpati, lebih tepatnya pemahaman. Aku mulai memahami bahwa Aditya bukan monster. Ia adalah korban dari dirinya sendiri. Seorang pria yang hidup dengan trauma yang begitu besar hingga membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dr. Prina menatap kami berdua dengan tenang. Fahira, saya tahu ini sangat berat bagimu. Tapi penting bagimu untuk tahu bahwa apa yang terjadi malam itu bukanlah niat asli Aditi. Ini adalah gejala dari gangguan mental yang dialaminya, dan seperti penyakit fisik ini butuh pengobatan. Aku mengangguk pelan, tapi aku menatap Aditya. Bagaimana kalau itu terjadi lagi? Ia menatapku. Langsung, aku janji, aku akan terus menjalani terapi, aku akan minum obatku. Aku akan berusaha sekuat tenaga agar dia tidak muncul lagi. Aku menarik napas panjang. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku juga tahu aku tidak bisa lari dari kenyataan. Kami pulang ke rumah sore itu dalam diam, di mobil aku memandangi jalanan sambil memikirkan segalanya. Aku masih takut, aku masih marah. Tapi aku juga mulai berpikir mungkin aku bisa membantunya. Saat sampai di rumah, Aditya langsung masuk ke ruang kerjanya. Aku duduk di teras belakang, menatap kolam renang kecil yang airnya tenang. Beberapa saat kemudian, ia keluar membawa secangkir teh hangat. Dia duduk di sebelahku,
Kamu masih takut padaku? Tanyanya pelan. Aku menatapnya masih. Ia menghela napas. Aku tidak menyalahkanmu. Aku menatap cangkir teh di tangannya. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkanmu sekarang. Aku tidak bisa pura-pura tidak tahu apa-apa lagi. Ia menatapku. Kenapa? Karena aku ingin tahu. Apakah kamu benar-benar bisa sembuh? Aku ingin tahu. Apakah kamu layak dapat kesempatan kedua? Dan aku ingin tahu. Apakah aku bisa percaya padamu lagi? Ia tersenyum samar. Itu bukan hal yang mudah. Aku tahu. Jawabku, tapi aku akan mencoba. Asal kamu juga tetap berjuang. Ia mengangguk. Aku akan berjuang untuk kita berdua. Hari-hari berikutnya, aku mulai melihat perubahan kecil pada Aditya. Ia lebih sering berbicara tentang masa lalunya. Ia mulai membuka diri padaku. Kadang ia bercerita tentang Maya, tentang bagaimana mereka bertemu, bagaimana mereka saling menyayangi, dan betapa hancurnya hidupnya setelah kecelakaan itu. Aku bahkan tidak bisa menghadiri pemakamannya. Ujarnya suatu hari, aku ditahan di rumah sakit selama beberapa. Membuka celana dalamku dengan satu tarikan kuat. Aku berteriak, mencoba menendangnya, tapi ia lebih kuat. Satu tangannya menahan kedua tanganku di atas kepalaku, sementara tangan satunya meremas payudaraku dengan brutal. Menggap, aku menjerit kesakitan saat ia meremasnya tanpa belas kasihan. Payudaraku yang montok dan sensitif terasa seperti digigit dari dalam. Berhenti, sakit aku menangis. Wajahku basah oleh air mata. Ia menundukkan kepalanya dan menjilat leherku, lalu turun ke payudaraku. Ia menjilat dan menggigit putingku hingga memerah dan sakit. Aku menjerit lagi, tapi ia malah tertawa. Ayo, jangan pura-pura tidak suka, katanya dengan suara rendah dan dingin. Aku menangis semakin keras. Aku tidak suka berhenti. Tapi ia tidak berhenti. Ia turun lebih rendah, menjilat perutku, lalu sampai ke daerah pribadiku. Lidahnya menjilat-jilat klitorisku kasar dan tidak lembut sama sekali. Hentikan, aku menjerit, tapi ia malah menempelkan tangannya di mulutku, membungkam teriakanku. Saat ia akhirnya bangkit, ia menarik celana panjangnya ke bawah dan menodongkan alat vitalnya padaku. Besar, keras, dan mengerikan. Jangan, tolong. Aku menangis tanpa henti, tapi ia tidak punya belas kasihan. Ia menekan kepala kemaluannya ke pintu vaginaku, lalu dengan satu dorongan keras ia menusukku. Aku menjerit sekeras-kerasnya. Rasa sakitnya luar biasa. Selaput darahku robek dalam sekejap. Darah segar mulai mengalir membasahi spray putih di bawahku. Tapi ia tidak berhenti. Ia terus menancapkan alat vitalnya ke dalamku dengan gerakan kasar dan cepat. Setiap kali ia menarik keluar, aku merasa seperti organku tercabik-cabik. Sakit, berhenti aku menangis, mencoba mendorongnya. Tapi sia-sia, ia menamparkanku keras. Telak, pipiku memerah, pipi kiriku terasa panas. Aku menangis lebih keras, jangan banyak bicara. Kamu istriku sekarang, aku boleh melakukan apapun padamu. Desisnya lagi-lagi ia menamparku, kali ini di pipi kanan wajahku terasa mati rasa. Air mataku tak berhenti mengalir, aku tidak bisa bernapas normal, napasku pendek dan tersengal. Ia terus menggerakkan pinggulnya, menusukku tanpa ampun. Aku merasa seperti daging yang sedang dipotong-potong dari dalam. Aku mulai merasa pusing, rasa sakit, dan tekanan fisik serta emosional terlalu berat bagiku. Tolong, bisikku. Suaraku mulai melemah, mataku mulai berkunang-kunang, dunia terasa gelap, dan dalam kondisi setengah sadar, aku mendengar suaranya berbisik di telingaku, "Selamat datang di duniamu yang baru." Lalu semuanya menjadi gelap. Aku membuka mata perlahan, kepalaku berat, tubuhku sakit di mana-mana, ada rasa nyeri tumpul di bagian bawah perutku, seperti ada sesuatu yang robek dan belum sempat sembuh. Darah kering menempel di paha dalamku, aku masih terbaring di ranjang besar itu. Spray putih yang sebelumnya bersih kini penuh noda darah dan bekas air liur. Mau anjir menyengat hidungku, aku ingin muntah. Aku mendudukkan diriku pelan-pelan.
Setiap gerakan membuat tubuhku bergetar karena rasa sakit, kepalaku terasa ringan, mungkin karena aku kehilangan banyak darah semalam. Di sebelahku tertidur pulas, dadanya naik turun perlahan, wajahnya tenang, tidak ada penyesalan, tidak ada rasa takut, hanya ketenangan yang menusuk hati. Aku menatapnya lama. Aku mencoba memahami siapa lelaki ini sebenarnya. Kemarin saat ia datang ke rumahku, ia tampak begitu ramah, sopan, bahkan lucu, tapi malam tadi ia menjadi monster yang menghancurkan segalanya. Aku bangkit dari tempat tidur, langkahku gemetar. Aku meraih gaun pengantinku yang masih terserak di lantai. Aku tarik dengan tangan gemetar, lalu masuk ke kamar mandi. Air panas mengalir dari shower. Aku duduk di lantai keramik dingin. Biarkan air hangat mengenai seluruh tubuhku. Aku menangis diam-diam. Aku tidak bisa percaya ini benar-benar terjadi. Bagaimana mungkin aku mencuci diriku dengan sabun hingga kulitku memerah? Aku ingin semua jejaknya hilang, tapi aku tahu apapun yang dilakukan rasa sakit itu tidak akan pergi begitu saja. Setelah selesai, aku keluar dari kamar mandi. Aditya sudah bangun. Ia duduk di tepi ranjang memakai kaos oblong dan celana pendek. Ia menatapku tanpa ekspresi jelas. Sudah bangun, katanya biasa, seolah-olah semalam kita baru saja melewati malam romantis biasa. Aku tidak menjawab. Aku berjalan menuju lemari besar. Di sudut kamar, di dalamnya beberapa pakaianku sudah disusun rapi barang-barang yang dibawa kemarin. Setelah acara pernikahan, aku ambil sebuah baju lengan panjang dan rok pendek, lalu mulai berpakaian. Aku tidak peduli jika ia melihatku. Aku bahkan tidak peduli lagi dengan apapun. Aku sedang persiapkan sarapan, ujarnya sambil berdiri. Turun, kalau sudah siap. Aku tetap diam. Ya, keluar dari kamar tanpa suara. Aku duduk di kursi rias. Aku melihat wajahku di cermin, pipiku masih memerah bekas tamparan. Mataku sembab, rambutku acak-acakan. Aku tidak mengenali diriku sendiri. Ini bukan aku, ini bukan hidupku, tapi inilah realitasku sekarang. Aku turun ke ruang makan. Setelah beberapa menit, aku berjalan pelan, masih merasakan nyeri di bagian intimku. Aditya sudah duduk di meja makan dengan piring nasi goreng telur dan segelas teh manis di depannya. Di seberangnya ada piring untukku. Sarapan, katanya. Aku duduk tanpa sepatah kata. Aku tidak lapar, tapi aku tahu jika aku tidak makan badanku tidak akan kuat. Hari ini, aku ambil sendok dan mulai menyendok nasi kecil-kecil. Aku tidak bisa menelan dengan lancar. Perutku seperti menolak makanan. Aditya menatapku sambil minum teh. Kamu baik-baik saja? Aku mendongak. Kamu serius bertanya itu? Ia diam sejenak. Lalu ia berkata, itu adalah malam pertama kita. Normal kalau kamu merasa sakit. Aku menatapnya tajam. Itu bukan cara normal orang memperlakukan istri mereka. Wajahnya tidak berubah. Aku tidak memaksamu melakukan hal-hal aneh. Itu hakku sebagai suami. Aku mengepal tanganku di bawah meja. Amarah mulai naik, tapi aku tahan. Aku tahu jika aku melawan hasilnya akan sama seperti semalam. Ia menatapku lebih lembut. Dengar Fahira, aku tidak membencimu. Aku juga tidak ingin melukaimu. Tapi kamu harus mengerti bahwa hubungan suami istri bukan cuma soal cinta atau sayang. Ini tentang kewajiban. Aku mendengus. Jadi menurutmu menamparku, meremas payudaraku sampai memar, dan menusukkan alat vitalmu dengan kasar ke dalamku adalah bentuk kewajiban. Ia menatapku tajam. Jangan bicara seperti itu. Kamu istriku sekarang. Jangan macam-macam. Aku menunduk. Aku tidak mau memancing amarahnya lebih jauh. Ia bangkit dari kursinya. Aku harus pergi. Ada rapat pagi ini. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang. Sama pembantu, aku diam. Ia keluar dari ruang makan. Aku termenung sendirian. Aku janji pagi-pagi esok hari, aku membuka laptopku dan mulai mengetik. Aku menulis ceritaku, cerita tentang bagaimana aku dipaksa menikah, tentang malam pertama yang menyakitkan, tentang trauma yang terus menghantui, dan tentang perjalanan menuju pemulihan.
Aku tidak mengirimkannya ke siapapun, aku hanya menulis sebagai bentuk pelepasan, sebagai cara untuk mengingat bahwa aku pernah bertahan. Dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa membantu orang lain yang mengalami hal yang sama. Aku menutup laptopku, lalu melihat Adia yang sedang menyiram bunga di taman. Aku tersenyum. Kami belum sampai di tujuan, tapi kami sedang berjalan bersama. Aku tidak pernah menyangka akan kehilangan Aditya. Setelah beberapa bulan berlalu, hubungan kami mulai membaik. Ia lebih stabil secara mental. Terapi rutinnya memberikan hasil yang positif, dan ia bahkan sudah bisa tidur di kamar yang sama denganku. Meski tanpa menyentuhku, kami saling percaya. Kami saling mendukung, tapi hidup tidak pernah berjalan lurus. Pagi itu cuaca cerah, burung-burung berkicau riang di luar jendela. Aku sedang sarapan sendirian di meja makan ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal? Iya, ini Fahira, jawabku pelan. Suara di seberang sana langsung membuat darahku membeku. Ini dari Rumah Sakit Umum Semarang. Anda istri dari Bapak Aditi Bramantyo. Aku mengangguk meskipun mereka tidak bisa melihatku. Iya, ada. Apa? Maaf untuk kabar ini. Tadi malam suami Anda mengalami kecelakaan tunggal di tol Semarang-Solo. Mobilnya terlibat tabrakan dengan tiang pembatas. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi aku menahan napas. Sayangnya tidak tertolong. Aku diam waktu seperti berhenti. Aku ingin menangis, tapi air mata tidak keluar. Aku ingin marah, tapi tubuhku terasa mati rasa. Apa ada keluarga yang bisa kami hubungi? Tanya petugas itu lagi. Aku menelan ludah. Saya satu-satunya keluarganya. Perjalanan ke Semarang terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Aku hanya mengenakan baju rumahan dan sandal jepit. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin sampai di rumah sakit secepat mungkin. Ketika aku tiba, dokter memberiku penjelasan singkat. Aditya pulang dari sesi terapi malam itu, hujan deras turun. Entah kenapa mobilnya oleng dan menabrak tiang pembatas. Tidak ada kendaraan lain yang terlibat. Mobilnya hancur parah. Tubuhnya juga. Aku tidak diizinkan melihat jasadnya langsung. Karena kondisinya yang terlalu rusak, mereka hanya memberiku surat kematian dan prosedur pemakaman. Aku menandatangani semua dokumen dengan tangan gemetar. Pemakaman dilangsungkan 2 hari kemudian. Tempat pemakamannya di dekat rumahnya, di sebuah kompleks makam pribadi yang asri. Beberapa teman lamanya datang, begitu juga beberapa tetangga dan rekan bisnisnya. Aku berdiri di depan pusara kosong, tidak ada foto besar, tidak ada pidato panjang. Hanya doa pendek dan hening. Aku menatap batu nisan yang baru saja dipasang. Aditya Brahyo tahun 1978 tahun 2024, seorang pria yang berjuang melawan dirinya sendiri hingga akhir air mataku jatuh satu persatu. Aku tidak menyangka akan merasa kehilangan seperti ini. Beberapa hari setelah pemakaman, aku membersihkan barang-barang Aditya di ruang kerjanya. Ia meninggalkan banyak dokumen penting, surat-surat bisnis, dan beberapa buku catatan harian. Salah satunya adalah buku biru tua dengan tulisan tangan halus. Di dalamnya, isinya membuatku menangis lagi. Tanggal 12 Mei tahun 2024. Hari ini aku melihat Fahira tersenyum padaku. Senyum kecil, tapi cukup untuk membuat dadaku hangat. Aku belum pernah merasa seperti ini sejak Maya pergi. Aku tahu dia masih takut padaku. Aku tahu dia belum sepenuhnya memaafkanku. Tapi aku bisa merasakan perubahan, aku bisa merasakan bahwa ia mencoba, dan itu cukup untukku. Aku berdoa setiap hari agar dia tidak muncul lagi. Aku tidak ingin melukainya, aku tidak ingin membuatnya menangis lagi. Aku ingin menjadi pria yang layak dicintai olehnya. Jika suatu hari nanti aku tidak ada, aku ingin ia tahu satu hal. Aku mencintainya. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Hatiku hancur. Aku tidak pernah mengatakan padanya bahwa aku mulai bisa merasakan hal yang sama. Beberapa minggu berlalu, aku tinggal sendirian di rumah besar itu. Pembantu masih bekerja seperti biasa. Tapi suasana terasa sunyi tanpa langkah kaki Aditi di pagi hari atau suara pelan saat ia membaca buku di ruang tengah. Aku mulai menjalani hidupku sendiri.
Aku lanjut kuliah. Aku ikut organisasi kampus. Aku mulai aktif di forum tentang kekerasan dalam rumah tangga. Aku ingin cerita ini tidak sia-sia. Tapi malam-malam selalu terasa berat. Aku sering bermimpi tentang Aditya, tentang masa lalu kami, tentang semua yang tidak sempat kami ucapkan. Pada suatu sore, aku menerima paket dari pengacara Aditya. Di dalamnya ada surat wasiat dan beberapa dokumen penting. Surat wasiat itu ditulis 3 bulan sebelum ia meninggal. Untuk Fahira Maisa Putri, jika kamu membaca ini berarti aku sudah tidak ada lagi. Aku menyesal karena tidak bisa menyelesaikan janji-janjiku padamu. Aku menyesal karena tidak bisa membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku meninggalkan rumah ini untukmu. Aku juga meninggalkan tabunganku. Jangan pikirkan utang-utangku. Aku sudah urus semuanya sebelum pergi. Aku hanya punya satu permintaan. Tolong jangan biarkan masa laluku menghancurkan masa depanmu. Kamu pantas bahagia. Kamu pantas dicintai dengan benar. Dan jika suatu hari nanti, kamu bertemu dengan seseorang yang bisa melindungi dan menyayangimu lebih dari aku, jangan ragu. Pergilah. Bahagialah. Aku akan selalu mendukungmu dari manapun aku berada. Aku menutup surat itu dengan tangan basah oleh air mata. Aku tidak bisa membalas kata-katanya. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku juga mencintainya. Tapi aku tahu, ia pasti tahu. Malam itu aku duduk di taman belakang rumah. Langit penuh bintang, angin bertiup lembut. Aku menatap foto Aditya yang kuletakkan di atas meja kayu kecil. Terima kasih, bisikku, untuk segala upaya yang kamu lakukan, untuk semua usaha yang kamu coba, untuk semua cinta yang kamu simpan. Aku tersenyum tipis. Aku akan baik-baik saja, aku janji. Aku menutup mataku sejenak, lalu menarik napas panjang. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, aku tidak bisa mengembalikan siapapun, tapi aku bisa memilih untuk tetap hidup. Dan untuk pertama kalinya, aku yakin aku bisa melakukannya sendirian. Atau bersama seseorang yang benar-benar mencintaiku. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Setahun telah berlalu sejak kepergian Aditya. Ada hari-hari di mana aku masih merasakan kehadirannya, di ruang kerja, di taman belakang, bahkan di suara angin yang menghantam jendela kamar malam-malam. Tapi perlahan, luka itu mulai menutup, tidak sepenuhnya sembuh, tapi cukup untuk membuatku bisa bernapas lagi. Aku tinggal di rumah besar ini sendirian, pembantu masih bekerja seperti biasa, tapi suasana tidak pernah akan sama. Aku sudah lulus kuliah 6 bulan lalu, dan sekarang aku bekerja sebagai konselor muda di sebuah organisasi nirlaba yang membantu korban kekerasan dalam rumah tangga. Disitulah aku menemukan tujuan baruku. Pagi itu aku sedang duduk di meja kerjaku memeriksa laporan dari kasus terbaru yang kami terima. Seorang anak muda bernama Dinda usia 19 tahun datang dengan wajah penuh luka dan trauma. Ia dipaksa menikahi pamannya karena utang keluarga. Saat ia bercerita, mataku berkaca-kaca. Kisahnya begitu familiar. Setelah sesi selesai, aku mengantarnya ke pintu. Terima kasih sudah mendengarkan, katanya pelan. Aku tersenyum lembut. Jangan terima kasih padaku. Terima kasih pada dirimu yang berani melawan. Ia mengangguk pelan, lalu pergi. Aku menutup pintu perlahan, lalu duduk di kursiku sambil menatap langit-langit. Aku ingat masa-masa ketika aku juga seperti dia, takut, bingung, tidak punya pilihan. Tapi sekarang, aku bisa duduk di sini sebagai wanita yang bertahan, yang berjuang, yang akhirnya menemukan arti hidupnya sendiri. Aku bukan lagi gadis yang dipaksa menikah karena utang ayahnya. Aku bukan lagi istri dari seorang pria yang menyembunyikan. 2 jiwa dalam satu tubuh. Aku adalah Fahira Maisa Putri dan aku tidak takut lagi. Beberapa minggu setelah itu, aku menerima undangan dari Dr. Reina, psikolog yang selama ini membantu Aditya. Fahira, kamu diundang untuk menjadi pembicara di seminar nasional tentang gangguan mental dan dampaknya terhadap hubungan rumah tangga. Kami yakin pengalamanmu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Aku membaca surat itu beberapa kali, hatiku berdebar. Ini pertama kalinya aku diminta untuk menceritakan kisahku secara terbuka. Aku ragu,
Tapi hanya sejenak, lalu aku jawab dengan satu kata, ya hari seminar tiba. Aku berdiri di atas panggung mengenakan blazer biru gelap dan rok hitam rapi di hadapan ratusan orang. Aku mulai bercerita, aku adalah seorang wanita yang dipaksa menikah oleh ayahnya karena utang judi. Aku dipaksa menikahi teman ayahku seorang pria yang